teman-teman banyak banget orang yang merequest gua untuk membahas PPN 12% ya. Jadi pada dasarnya sih gue sebenarnya tidak terlalu fokus mengenai PPN 12% karena gue pikir cuma naik 1% gitu kan. Apa sih masalahnya gitu? Banyak orang mengatakan bahwa naik 1% bukan berarti 1% loh, tapi harga barang bisa naik sampai 5%, 10% gitu. Karena ini ngomongin makro ya. Kalau makroekonomi gue kurang paham gitu kan. Nah, eh, kebetulan gue ketemu dengan satu video di Instagram teman-teman ya. Ini cukup bagus juga ya, memberikan perspektif kepada kita bahwa PPN naik 1% bukan berarti beban lu naik 1%. Tidak ya, beban lu justru naik 9%. Nah, mari kita nonton teman-teman ya. Bagaimana logikanya Bapak ini ya dari Instagram. Jadi dia adalah Fatih Anpuja Kesuma ya. Gue nggak tahu nama benar siapa. Gue sudah follow orang ini dan dia cukup kritis. Teman-teman orangnya sangat kritis ya. Dia berani banget ngomong kritis dan menusuk, menohok langsung ke jantung dari Sri Mulyani ya. Ini ada di Sri Mulyani ya. Kalau gue tidak pernah bikin postingan Sri Mulyani. Oke, mari kita dengarkan teman-teman ya. Bagaimana pendapat Bapak ini mengenai PPN 12%. Ini supaya teman-teman dapat perspektifnya nih. Naik jadi 12%. Oke, jadi kalau lo beli barang 10 juta, lo tadinya harusnya bayar pajak 1,1 juta, jadinya lo bayar 1.200.000. 1.100.000 ke 1.200.000 naik 100.000. 100.000 itu 9,09% lebih tinggi dari pajak yang lo bayar sebelumnya, 1,1 juta. Nah, ini teman-teman ya, gue baru paham, gue baru sadar loh ya, gara-gara dia bikin video ini, gue baru sadar ternyata PPN naik 1% bukan berarti beban pajak lu naik 1%. Enggak, beban pajak lu naik 9%. Yang tadi lu mesti bayarnya 1,1 juta menjadi 1,2 juta, naik 100.000. 100.000 kalau dibandingkan dengan 1,1 juta itu 9%. Jadi beban pajak kita semua, PPN-nya nih khususnya nih, akan naik 9%. Ini gue baru sadar, baru tercerahkan gara-gara video ini ya. Terima kasih ya Pak Kesiuma ini ya. Itulah kenapa kesannya kecil nih, 11 ke 12 1%, tapi aslinya kenaikannya itu adalah 9%. Nah, ini teman-teman ya, belum pernah dibahas dimanapun yang gue dengar ya. Bahkan Sri Mulyani nggak dibahas, orang DPR nggak pernah ngomelin Sri Mulyani mengenai ini ya. Bahkan pihak Apindo, pihak pengusaha-pengusaha juga tidak, mungkin mereka tahu, tapi mereka sulit untuk mengungkapkan dalam bahasa yang mudah dipahami ya. Nah, tapi Bapak ini bisa mengungkapkan dalam bahasa yang mudah dipahami. Luar biasa ya Pak Kesuma ini ya. Gede, itu yang pertama. Yang kedua, buat lo yang mikir kenapa Sri Mulyani tuh kok jadi gini ya gitu, kenapa kemaruk banget gitu. Nah, gue tanya balik sama lo ada nggak temen, kenalan, keluarga yang kelilit utang? Nah, itu dia. Orang yang kelilit utang akan kalap, akan gelap mata, semuanya disenggol, bingung. Pokoknya gimana caranya biar dapat duit cepet buat nutup lubangnya. Kalau udah begitu, persetan majakin orang kaya, persetan tax ratio, karena susah dan lama. Dia butuh cepet nih. Mending nyerang masyarakat menengah ke bawah gitu, karena kita nggak punya pilihan selain nurut. Nah, easy fast money. Ya gitulah orang kelilit utang. Nggak Mulyono, nggak Mulyani, sama aja semua. Pajak Jadi orang ini luar biasa guys ya, menohok banget ya, menusuk jantung Sri Mulyani ya orang ini ya, luar biasa ya. Tapi emang begitu teman-teman ya. Bayangkan kalau kita tidak punya hutang sebesar yang sekarang ini sampai berapa ribu triliun gitu ya, kalau nggak salah ya, ratusan triliun kalau nggak salah ya. Bayangkan kalau kita tidak punya hutang sebesar itu, apakah kita akan mengalami kenaikan PPN 12%? Rasa-rasanya enggak ya teman-teman ya. Jadi lu nggak usah percaya kalau ada seorang oknum dari DJP mengatakan PPN naik 12% itu buat Anda, buat rakyat gitu ya. Omong kosong. Itu adalah untuk bayar hutang teman-teman ya. Seperti tadi kata Bapak itu ya. Mudah-mudahan kau tidak salah ya. Nah, jadi karena Sri Mulyani melihat kita ini punya banyak hutang, sehingga untuk bayar bunga hutangnya butuh duit. Duit dari mana? Kalau kita pajakin orang kaya susah, mereka ngelawan. Kalau kita pajakin undang-undang aneh-aneh sulit gitu ya. Mending rakyat kecil, rakyat menengah ke bawah yang kita hantam pakai PPN naik 1% aja ya. Mereka kan pikir cuma 1%, padahal kan naik 9%. Kan orang-orang bodoh nih nggak ngerti nih rakyat jelata ini kan. Nah, jadi eh, kena banget ya kalimat dari Bapak itu ya. Memang orang ini hebat sekali ya, dia berani sekali ya. Oke, kita salut sama Bapak tadi itu. eh
Gua juga termasuk orang yang akan ikut ya, ikut kalau memang ada upaya untuk petisi untuk menunda PPN 12% ini ya, karena memang lagi susah ini lagi susah ya. Cuman kalau kita lihat dari perspektifnya Sri Mulyani, ya gimana? Negara butuh duit. Prabowo lagi aneh-aneh lagi programnya ya, minta makan bikin makan siang bergizi lah, yang butuh duit banyak gitu kan. Susah. Jadi duitnya butuh, penerimaannya berkurang, ya mesti naikin penerimaan dong atau naikin hutang ya sama aja gitu kan. Jadi serba salah nih, lingkaran setan ini susah sekali ya. Nah, oke sekarang ada berita lagi nih di DPR nih ya. Ini dari CNBC lagi. Gua mudah-mudahan CNBC nggak bikin berita blunder lagi nih ya. DPR pastikan PPN 12% bisa ditunda tanpa ubah undang-undang. Nah, dari baca judulnya aja udah nggak masuk akal, teman-teman ya. Dari judulnya aja sudah tidak masuk akal. Mana bisa lu mengubah satu aturan yang sudah ada di undang-undang tanpa mengubah undang-undang? Itu tidak masuk akal, teman-teman. Itu adalah sesuatu yang salah gitu loh. Walaupun itu dilakukan, tapi itu sesuatu yang salah gitu ya. Gibran aja mau jadi wakil presiden mesti ubah undang-undang dulu gitu ya. Nggak boleh. Undang-undang sudah ngomong 12%, tiba-tiba mau diubah tanpa undang-undang, tanpa ada revisi undang-undang. Oke, mari kita nonton ya. Ada Bapak Roseno Aji Nugroho, mungkin nama wartawannya ya. Wakil Ketua Komisi 11, Dolphy Othniel Frederick Palit ya, dari tangkapan layar YouTube-nya Komisi 11 ya, DPR RI Channel. Komisi 11 memastikan penundaan PPN tidak perlu mengubah Undang-Undang HPP katanya ya. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi Bapak Dolphy ya kepada wartawan Rabu malam ya tanggal 20 November. Dolphy bahkan memungkinkan tarif PPN turun asal dalam rentang yang sudah ditetapkan yaitu 5-15%. Ini omong kosong, nggak mungkin PPN turun ya. Gila lu PPN turun. Undang-undang pajaknya enggak perlu diubah. Karena di undang-undang itu sudah memberikan amanat ke pemerintah. Kalau mau turunin tarif boleh, tapi minta persetujuan DPR. Gua rasa ini salah, teman-teman ya. Gua terus terang belum baca detail mengenai undang-undang HPP mengenai ini, tetapi satu kalimat yang pasti bahwa undang-undang HPP itu mengamanatkan PPN naik menjadi 12% paling lama 1 Januari 2025 kalau nggak salah ya. Ada di undang-undang HPP gitu. Jadi sudah jelas amanatnya ya di undang-undang gitu. Pada periode pemerintahan sebelumnya, Komisi 11 sudah mempertanyakan rencana implementasi PPN 12%. Sri Mulyani berpandangan keputusan itu harus menunggu pelantikan Prabowo sebagai presiden. Sekarang sudah dilantik nih. Berganti pemerintah, menurut Dolphy, belum ada tanda-tanda perubahan aturan. Sementara tambahan penerimaan APBN yang sudah masuk, bla bla bla. Nah, mungkin sampai saat ini belum ada arahan terbaru dari Presiden. Nah, ini gue bingung nih, Pak Prabowo nih ya. UMKM 0,5% dia tidak pernah bicara. PPN 12% dia tidak pernah bicara. Ini Prabowo ngerti nggak sih mengenai ekonomi? Ngerti nggak sih rakyatnya lagi susah? Ngerti nggak sih dia? Gue bingung nih Prabowo ini. Sama sekali Prabowo tidak pernah membahas mengenai ekonomi. Kita bingung nih. Sri Mulyani terus yang dihantam sama kita-kita ya. Karena kalau itu diturunkan 11% aja misalnya, maka pemerintah kehilangan 50 triliun kira-kira. Ya betul, teman-teman ya. Kalau emang dipertahankan 11% ya negara kekurangan duit nih sekarang nih kan. Sedangkan kita butuh duit nih untuk program-program Pak Prabowo ya. Dari kajian LPEM FEB UI disebutkan bahwa PPN dapat berisiko memperburuk tekanan inflasi. Ya memang iya, memang iya. Tarif PPN yang lebih tinggi akan mengakibatkan kenaikan harga barang, udah jelas ya, secara langsung, sehingga meningkatkan biaya hidup secara keseluruhan. Ya, yes. Efek ini dapat menjadi tantangan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah, betul ya, yang mungkin mengalami penurunan daya beli sehingga mengarah pada penurunan pengeluaran dan konsumsi konsumen secara keseluruhan. Ini betul, teman-teman ya. Ini terus terang, teman-teman, orang-orang seperti gua bukan orang kaya ya, tapi orang-orang seperti gua tidak akan terlalu terpengaruh akibat dari kenaikan PPN 1% ini, yang mana sebenarnya naik 9% ya. Kita sudah lihat di video sebelumnya ya. PPN naik 1% itu sesungguhnya beban pajak itu naik 9%. Karena kenaikan 1% adalah 9% sebenarnya ya. Nah, terus terang bagi gue tidak terpengaruh, tapi bagi banyak masyarakat kelas menengah ke bawah itu akan terpengaruh teman-teman ya. Dari uang jajan mereka yang tiap hari itu akan berkurang. Terasa nanti setelah berlakunya 1 Januari nanti ya. Apakah semua ini peduli? Ya kagak lah ya. Dia hanya menunggu arahan dari bos. Dan Pak Prabowo sampai hari ini sama sekali tidak bicara mengenai PPN 12% ini. Apalagi UMKM 0,5% ya. Dalam kajian itu, Pak Teguh menyebutkan beban saat ini PPN sebesar 10% pada periode 2020-2021. Rumah tangga kaya atau 20% terkaya menanggung 5% dari pengeluaran. Sementara rumah tangga miskin atau 20% masyarakat termiskin itu menanggung 4,15% dari pengeluaran.
Setelah naik 11%, rumah tangga kaya memikul 5,6% dari pengeluaran dan rumah tangga miskin memikul 4,79%. Nah, ini sudah ekonomi makro, teman-teman. Kita susah ya kalau ngomongin makro ya. Nah, jadi ini sebenarnya eh blunder ya, blunder menurut gua. Gampang kok Pak Prabowo tinggal teken Perpu ya, pemerintah peraturan presiden lah, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, diganti dari 12% menjadi tetap 11%. Selesai, masalah ini selesai, urusannya selesai. Tetapi kan Sri Mulyani terbilang, Pak Prabowo, lu mau turunin 11%, lu mau cari duit dari mana Pak Prabowo? Ngutang lu nggak mau. Kan Pak Prabowo sudah bilang dia tidak mau nambah hutang. Nah, ngutang lu nggak mau. Gue naikin pajak, lu malah tekan gua. Nanti diomelin sama Sri Mulyani. Jadi tampar sama Sri Mulyani bisa bingung Prabowo ya. Bercanda, bercanda ya Bu Sri Mulyani ya Pak Prabowo ya. Itu teman-teman ya. Jadi inilah lingkaran setan dari negara demokrasi yang sedang berkembang seperti kita ini ya. Pajak mau dinaikin, rakyatnya bingung. Tapi kalau mau diturunin, kita butuh duit. Sedangkan hutang sudah banyak gitu ya. Peninggalan dari Jokowi dan sebelumnya gitu. Bayar bunga hutang juga luar biasa gede itu. Sehingga lingkaran setan. Dan ya siapa lagi kalau bukan Sri Mulyani yang bisa ngeberesin barang ini ya. Dan ya mau gimana ya teman-teman ya mengenai PPN ini mudah-mudahan bisa dipertimbangkan kembali ya oleh Pak Prabowo. Kita nunggu Prabowo doang ya, nggak perlu DPR, nggak perlu Sri Mulyani, nunggu Prabowo doang. Goodwill ya, punya niat baik nggak untuk tetap mempertahankan 11% ini? Kalau nggak ada ya sudah, dan cuek aja, biarin aja 1% naik terus ya, nggak peduli gitu aja ya. Itu teman-teman ya, semoga Pak Prabowo dengarkan. Sampai jumpa lagi, semoga terbantu.